maka orang tersebut falahu baitan fil jannah. Orang tersebut akan diberikan apa? Dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah rumah di surga. Tadi dikatakan bahwasanya Imam Syafi'i berkata, majelis ilmu, kita hadir di majelis ilmu, kita luangkan waktu kita untuk datang dan hadir ke majelis-majelis ilmu, itu kemuliaannya melebihi itu. Kemuliaannya melebihi pahala daripada sholat sunnah nafilah. Padahal kita tahu pahalanya juga sangat luar biasa. Dibikinkan atau dibangunkan sebuah rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat dikatakan, rumah paling sederhana di surga, ini paling low ya. Yang rumahnya paling sederhana di surga itu kalau bisa dipermisalkan, seperti apa megahnya, dipermisalkan seperti ini. Bayangkan sebuah istana paling megah di seluruh dunia. Istana apapun yang paling megah, paling mewah. Kita bayangkan seperti itu, maka rumah yang paling sederhana di surga 10 kali lipat mewahnya daripada istana itu. Itu baru yang paling sederhana. Rumah yang paling sederhana. Bagaimana kalau rumah yang mewah, apalagi istana di surga? Itu sangat luar biasa. Nah, tadi ini untuk menegaskan bahwasanya waktu kita yang kita habiskan, yang kita luangkan untuk hadir di majelis ilmu, yang kita luangkan untuk datang ke majelis ilmu, itu tidak sia-sia. Karena ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Itu kata Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan seluruh umat yang fiqh dan istiqamah dalam menjalankan setiap sunnah-sunnah beliau, dan kita berharap kita termasuk di dalamnya yang telah mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kami berterima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Insya Allah kita di sini akan belajar bersama-sama. Kita akan sama-sama belajar bahwasanya sebenarnya tidak ada yang bodoh dan tidak ada yang pintar, tidak. Semuanya kita dalam keadaan belajar. Saya pun seperti itu, teman-teman juga seperti itu. Jadi kita insya Allah pagi hari ini nanti sampai waktunya selesai, kita akan belajar bareng-bareng, belajar bersama-sama. Semisal nanti ada materi yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan, atau ada misalnya perkataan saya yang kurang sesuai, silahkan dibenarkan. Jadi seperti itu. Baik, kami akan awali event pada pagi hari ini dengan sebuah hadis Nabi. Kita belum masuk ke inti pembicaraan inti materi. Kita mulai mukaddimah dulu. Sebuah hadis Nabi yang mana hadis ini mengisahkan peristiwa antara sahabat Abu Bakar As-Siddiq bersama dengan Hanzalah. Pada suatu pagi disebutkan dalam hadis bahwasanya Abu Bakar berpapasan dengan Hanzalah. Maka sebagaimana umumnya ketika para sahabat itu berpapasan mengucapkan salam, kemudian ditanya kabar. Abu Bakar berkata, "Kaifa asbahta ya Hanzalah?" Wahai Hanzalah, gimana pagi harimu? Bagaimana pagi harimu? Maka tentu dijawab oleh Hanzalah, yang mana nantinya jawaban ini membuat Abu Bakar terkejut. Apa jawabannya? Kata Hanzalah, "Nafaqa Hanzalah." Atau dalam riwayat yang lain, "Kuntu munafiqan." Ketika ditanya oleh Abu Bakar, gimana pagimu? Dijawab oleh Hanzalah, pagiku menjadi orang munafik. Kaget luar biasa. Biasanya kalau jawaban yang yang biasanya kan alhamdulillah bi khair, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah bahagia dan sebagainya. Nah, jawaban dari Hanzalah berkata, nafaqa Hanzalah, aku telah munafik. Pagiku menjadi orang yang munafik. Maka Abu Bakar heran, kemudian berkata, "Wa ma dzalik?" Kenapa seperti itu? Maka dijawab oleh Hanzalah, sesungguhnya ketika aku hadir di majelis ilmu,
datang ke majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendengarkan nasihat-nasihat beliau. Ya, aku itu seperti apa? Seperti melihat surga dan neraka. Seperti melihat surga dan neraka. Ya, raqat qulubuna. Nah, ini salah satu benefit ya. Salah satu benefit ya, yang akan kita dapatkan ketika kita hadir di majelis ilmu. Raqat qulubuna, kata Hanzalah. Hatiku itu dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berada di majelis ilmu. Hati kita menjadi lembut. Wa zuhdunad dunya. Kemudian yang kedua, benefit yang akan kita dapatkan, kita menjadi zuhud terhadap dunia. Kenapa seperti itu? Di dalam majelis ilmu, hal-hal duniawi kita lupakan. Pekerjaan kita, urusan kita, kesibukan kita, ketika kita hadir di majelis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan hadis-hadis Rasul, semuanya kita lupakan. Zuhdunad dunya. Wa kunna min ahlil akhirah. Dan benefit yang ketiga, seolah-olah kita bukan orang dunia lagi. Kita bukan ahlul dunia lagi. Kita sudah menjadi ahlul akhirah. Sudah cinta sekali dengan akhirat. Ketika di mana? Berada di majelis ilmu bersama Rasulullah. Lakin, kata Hanzalah, lakin tetapi ketika kita sudah pulang, ketika aku sudah kembali lagi ke rumah, bertemu dengan anak istriku, semuanya saya lupakan. Bukan hatinya tidak lembut lagi, kemudian bukan akhirat yang dipikirkan, tetapi dunia, seolah-olah menjadi budak dunia, bukan lagi menjadi cinta akhirat ketika sudah pulang kembali ke rumah. Makanya ketika dia menyadari akan hal itu, dia berkata, aku seorang munafik. Aku di majelis Rasul menjadi ahlul akhirah, tetapi ketika sudah pulang kembali ke rumah menjadi ahlul dunia. Makanya dia bilang, kuntu munafiqan. Ketika sudah cerita seperti itu kepada Abu Bakar, tiba-tiba Abu Bakar nyeletuk, wa ana kadzalik. Dan aku pun ternyata seperti itu. Bayangkan ya teman-teman. Sekali bersahabat, bukan cuma sahabat biasa. Abu Bakar As-Siddiq, yang dikatakan orang terbaik setelah para nabi dan rasul, itu juga merasa seperti itu. Jadi ketika di majelis ilmu seperti ini, kita menjadi ahlul akhirah. Seolah-olah kita sangat sekali cinta kepada akhirat. Tetapi nanti ketika pulang, kembali ke rumah masing-masing, semuanya itu tiba-tiba hilang. Dan itu adalah sesuatu yang wajar. Kata siapa? Kata Rasulullah. Orang berdua ini tadi, Hamzah dan Abu Bakar, ketika menyadari hal itu, mereka buru-buru menuju rumah Rasulullah bertanya. Enaknya sahabat seperti itu, teman-teman. Jadi ketika mereka menemukan kebingungan, menemukan keresahan, langsung ada sumbernya daripada Rasulullah SAW. Datang ke rumah Rasulullah, diceritakanlah itu, wahai Rasulullah, saya begini. Kata Rasulullah, itu hal yang wajar. Seandainya, kata Rasulullah, imanmu itu naik terus, imanmu itu selalu di atas peak, paling puncak, terus menerus di setiap waktu, maka seandainya bisa seperti itu, malaikat pun salim kepadamu, kata Rasul. Karena itu bukan manusia. Kita sebagai manusia mempunyai sifat basyariyah, insaniyah, iman kita fluktuatif, naik dan turun. Nggak bisa selalu di atas. Ada kalanya pasti akan turun. Asalkan turunnya tidak drastis dan turun terus, tidak pernah naik lagi, tidak. Jadi kata Rasulullah, itu sesuatu yang wajar. Seandainya kamu mampu menjaga imanmu selalu di puncak, malaikat pun salim kepadamu. Kata Rasulullah, al-imanu sa'atan sa'ah. Sesungguhnya iman itu ada kalanya naik, ada kalanya juga turun, dan itu sesuatu yang wajar. Sesuatu yang wajar. Asalkan ketika kita sudah di majelis ilmu seperti ini, kita mendapatkan benefitnya. Yang 3 tadi. 1, raqat qulubuna, hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hati yang lembut, yang mudah untuk menerima nasihat, mudah menerima mau'izah hasanah. Kemudian zuhdunad dunya, kita lupakan sejenak urusan-urusan duniawi, kita fokus kepada urusan ukhrawi, yaitu kunna min ahlil akhirah, seolah-olah kita menjadi ahlil akhirah. Kita cinta sekali terhadap akhirat. Setidaknya kita mendapatkan benefit itu ketika berada di majelis ilmu. Kemudian
Tak lupa kami sampaikan juga bahwasanya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang setelah diberikan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulai kita dilahirkan sampai hari ini dan juga sampai nanti ketika kita meninggal dunia. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya adalah Islam. Itu jelas sekali. Ya, itu fakta. Ya. Nikmat Islam adalah nikmat yang paling besar, paling agung. Tidak bisa dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang lain. Kenapa seperti itu? Karena Islam adalah kunci. Ya. Islam adalah kunci. Ya. Kalau kita tidak mempunyai kunci, kita tidak akan bisa membuka pintu-pintu surganya. Sebaik apapun orangnya, semurah apapun orangnya, murah dalam bersedekah maksudnya, kemudian sedermawan apapun orangnya, tetapi dia belum diberikan hidayah Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mempunyai kunci untuk membuka pintu-pintu surga. Betapa banyak orang yang baik sekali di luar sana, tetapi mereka belum memeluk agama Islam. Padahal agama Islam adalah sebuah kunci yang kelak nanti di akhirat untuk membuka pintu surga. Makanya dulu para ulama sering mengaitkan nikmat Islam ini dengan meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa yang sangat masyhur, dengan doa yang sangat populer di kalangan para ulama zaman dahulu, dengan lafaz doanya Allahumma a'tinal jannah wa la nas'al wa nas'al Allahumma a'tinal jannah wa nas'alu kama a'taitanal Islam wa la nas'alu. Jadi doa ini sangat populer di kalangan para ulama karena selalu mengaitkan agama Islam dengan surga. Allahumma a'tinal jannah, ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surgamu, berikanlah kami surgamu, wa nas'alu, dan kami meminta itu. Kama a'taitanal Islam, sebagaimana engkau memberikan kepada kami agama Islam, wala nas'alu, dan kami tidak meminta itu. Kita semuanya yang hadir di sini Islam sejak lahir nih. Sejak lahir, pernahkah kita meminta untuk beragama Islam? Tidak. Kita tidak pernah meminta untuk beragama Islam, tapi Allah sudah berikan. Ya. Maka kita meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala, kami meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah memberikan agama Islam kepada kita padahal kita tidak meminta. Ini doa yang luar biasa. Karena mengaitkan nikmat Islam dengan minta dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kami ulangi doanya, Allahumma a'tinal jannah wa nas'alu kama a'taitanal Islam wa la nas'alu. Ya Allah, berikanlah kami atau masukkanlah kami ke dalam surgamu dan kami betul-betul meminta. Kami betul-betul meminta. Kama a'taitanal Islam, sebagaimana engkau memberikan Islam kepada kami secara cuma-cuma padahal kami tidak meminta. Baik. Nikmat yang selanjutnya yang patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dua nikmat yang sering dilalaikan manusia, yaitu as-sihat wal faragh. Ini kelihatannya sepele, teman-teman. Kelihatannya sepele sekali. Nikmat sehat dan nikmat sempat itu terlihat di mata kita sepele. Tapi ketika dua ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kelabakan kita. Kelabakan. Kita sehat, kita bisa hadir di tempat ini, bertemu teman-teman, saling bersilaturahim, yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya, mendapatkan teman yang baik. Karena kita sehat, bisa hadir dan datang ke tempat ini, bisa sholat berjamaah, ya, atau bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya karena kita sehat dan juga sempat. Seandainya dua ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pasti akan kelabakan. Kita hanya bisa berbaring, ya, di kasur kita, ya, karena diserang penyakit misalnya. Itu sangat kelabakan lah pokoknya, ya. Makanya dua nikmat ini patut betul kita syukuri walaupun terlihat sepele, tapi ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Makanya daripada nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang dari paling besar, paling agung sampai yang paling sederhana dan paling kecil ini, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Rasulullah mengajarkan doanya. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah pernah mengajarkan doa ini kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Ya, doanya lafaznya seperti ini. Allahumma ja'alni laka dzakkara wa laka syakkara.
Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah aku laka, hambamu yang dzakara, yang selalu mengingatmu di setiap waktu, walaka syakkara, dan selalu bersyukur kepadamu entah ketika mendapat musibah ataupun mendapat kenikmatan dan di setiap waktu. Kenapa di sini lafadznya pakai syakar? Karena syukur itu ada tingkatannya juga. Ya, teman-teman sekalian, syukur itu ada tingkatannya. Ya, kata para ulama ada 3 tingkatan syukur. Ya, tingkatan yang pertama, ya, yang paling awal disebut dengan syakir. Lafadznya syakir. Ya, ini banyak sekali. Kenapa? Syakir ini orang yang bersyukur ketika diberi kenikmatan oleh Allah. Dia bersyukur. Sebatas itu toh. Ya, dan sesekali saja dia bersyukur. Ya, maka dia sudah mendapatkan level syakir, level yang pertama. Ketika hanya diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak sekali. Ya. Orang muslim yang seperti ini, teman-teman kita di luar sana banyak yang disebut dengan syakir, itu banyak. Lanjut ke tingkatan selanjutnya. Ya, tingkatan setelahnya disebut dengan syakur. Ya, tingkatan selanjutnya disebut dengan syakur. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiya asyakur. Ya. Kalau tingkatan yang pertama tadi banyak sekali, tingkatan kedua ini sedikit sekali. Apa itu syakur? Syakur itu seorang hamba yang ketika diberi kenikmatan oleh Allah, dia bersyukur, diberi musibah pun dia bersyukur. Ini jarang, orang seperti ini jarang sekali, langka. Ya. Diberi kenikmatan, syukur, wajar. Tapi ketika diberikan musibah oleh Allah, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tetap bersyukur, ini yang langka. Makanya disebut syakur. Dan ini orangnya sedikit sekali. Sedikit sekali. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Tapi ada ternyata tingkatan setelahnya yang lebih tinggi lagi, level syukur yang paling tinggi disebut dengan syakar. Sebutannya syakar. Makanya tadi doanya walaka syakkaro, bukan walaka syakiro atau syukuro, tapi syakkaro. Karena ini adalah level tertinggi kita dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syakar? Syakar adalah sighah mubalaghah, ya, atau istilahnya hiperbola. Dalam bahasa Indonesia disebut hiperbola, dilebih-lebihkan sampai tidak masuk akal. Kan seperti itu ya hiperbola ya. Jadi sighah mubalaghah seperti itu. Jadi syukurnya ini levelnya paling tinggi. Dia diberikan kenikmatan bersyukur, diberikan musibah syukur, diberikan apapun juga sama Allah Subhanahu wa taala bersyukur. Dan syukurnya ini tidak terbatas. Setiap saat. Setiap saat. Kenikmatan kecil dia bersyukur. Kenikmatan yang sepele dia bersyukur. Apalagi yang besar. Musibah yang besar dia bersyukur. Tetap bersyukur kepada Allah. Musibah yang kecil apalagi. Dan apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang syakar, dia akan terima dengan legowo. Dia salehke, hatinya itu disalehke istilahnya. Benar-benar menerima apapun ya yang Allah berikan kepada dia dan dia bersyukur atas itu. Inilah level tertinggi dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu syakar. Makanya Rasulullah ya mengajarkan kepada Mu'adz dengan lafaz seperti itu. Allahumma ja'alni laka dzakkara, yang selalu senantiasa mengingatmu di saat apapun, di waktu apapun, walaka syakkara, dan juga bersyukur kepadamu dengan syukur yang paling puncak, dengan syukur yang paling tinggi di setiap saat. Ya. Karena sesungguhnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu sudah tidak terhingga. Oke. Kalau kita hitung-hitung itu sudah tidak terhingga. Makanya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dimulai dari syakir dulu. Oke. Ketika diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur, ucapkan alhamdulillah. Ya. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita sudah mulai terbiasa dengan itu, naik level ya, ke level syakur. Diberi kenikmatan bersyukur, diberi musibah pun kita mencoba berusaha untuk tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah terbiasa, mulailah ya kita menapaki level syakar. Dan ini yang syakur saja sudah sedikit sekali, apalagi yang syakar. Ya, yang syakar ini lebih sedikit lagi. Ya. Wa qalilun min ibadiyah asyakur. Ya, kata para ulama ada doa juga ya yang
apa namanya, sesuai dengan eh, ayat tersebut, Allahumma ja'alni min ibadika al-qalil. Ya, Allahumma ja'alni min ibadika al-qalil. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai hambamu yang sedikit. Ya, karena yang sedikit ini yang dimaksudkan adalah yang tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat dan setiap momen. Begitu ya teman-teman. Jadi ini sebagai mukaddimah, ya, semoga ini bermanfaat sebagai pemantik, ya, sebagai pemantik kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bersemangat dalam menuntut ilmu, ya. Semoga ini pun bisa menjadikan hati-hati kita menjadi lembut, ya, dan juga gampang dalam menerima mau'izah al-hasanah. Baik, kita masuk ke materi insyaallah. Karena materinya ini sebenarnya ini pertama kali saya membawakan materi yang seperti ini, karena bisa dilihat dari umur saya pun masih muda. Bahkan mungkin audiens ini ada yang lebih tua daripada saya. Lebih banyak justru ya. Makanya ini pertama kali saya membawakan materi yang seperti ini, dan ini sesuatu yang baru bagi kami pribadi ya. Baik, tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka ta'aruf. Baik. Kita awali dengan kalimat ta'aruf ya. Ya, dari segi kata dan juga istilah. Ya, pengertian dari segi bahasa dan juga dari segi istilah. Ta'aruf. Kata ta'aruf itu dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Asal katanya adalah arafa. Ta'aruf itu asal katanya adalah arafa, ya, yang berarti tahu atau kenal. Orang yang tahu disebut arif. Ya, arafa, ya'rafu atau ya'rifu. Ya. Ta'aruf ditambahin tak di awalnya. Ya. Yang awalnya arafa ditambahin tak di awal menjadi ta'arafa. Apa fungsi dari ta ini? Fungsi dari ta ini, ya, biasanya maknanya itu, sederhananya itu serius. Setiap pertambahan tak dalam sebuah kalimat dalam bahasa Arab itu biasanya diartikan dengan serius. Makanya kalau ada ta'aruf, ada tafakuh misalnya. Tafakuh itu artinya belajar sungguh-sungguh dengan serius. Atau tarobus misalnya. Kalau dalam yang pernah mondok ya, tarobus itu istilahnya dia belum sampai target ya, tapi sudah mau selesai semester, akhirnya dia ditarobus. Ya, jadi apa istilahnya ya? Digencar dengan sungguh-sungguh biar dia sampai target sebelum semester berakhir ya. Jadi intinya tak ya yang ditambahkan dalam sebuah kalimat dalam bahasa Arab itu arti sederhananya itu sungguh-sungguh. Yang awalnya arofa artinya tahu atau kenal, sekedar itu saja, sekedar kenal atau sekedar tahu, tetapi ketika sudah ditambahkan tak ini, maka artinya berubah. Ta'arofa artinya sungguh-sungguh mau mengenal. Sungguh-sungguh mau kenalan. Ya, jadi bukan sekedar kenal saja, bukan sekedar tahu, tapi dia benar sungguh-sungguh, serius. Serius ingin kenalan. Ya, maka disebut dengan ta'aruf. Kita kembali ke ayatnya, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menjadikan kalian, menciptakan kalian, khalaqnakum min dzakarin wa untha, dari laki-laki dan perempuan. Ini adalah fakta, ya. Ini adalah fakta jelas sekali, terang benderang. Fakta yang jelas bahwasanya sepasang itu laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dan laki-laki, apalagi perempuan dan perempuan. Ini fakta yang terang benderang bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang lain berfirman, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan dari segala sesuatu di muka bumi ini Allah jadikan pasang-pasangan. Berpasangan, ya, laki-laki dan perempuan. Ya, itu sesuatu yang fakta, gitu loh. Itu sesuatu yang jelas, terang benderang sekali di otak kita. Ya. Makanya begini,
Hewan pun yang tidak memiliki akal itu tahu, ya, bahwasanya pasangan mereka pasti lawan jenisnya. Kambing, pernah melihat kambing suka sama kambing, tapi laki-laki atau jantan dengan jantan? Atau sapi suka dengan sapi sama-sama betina? Nggak pernah. Nggak ada ceritanya, nggak ada sejarahnya. Mohon maaf, yang hewan saja, ya, yang nggak punya akal saja tahu bahwa pasangan itu pasti lawan jenis. Ya. Makanya kita sebagai manusia yang punya akal, yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita lebih sadar bahwasanya pasangan itu pasti laki-laki dan perempuan, bukan yang sejenis. Allah tidak ciptakan Siti dan Hawa. Enggak, tapi Adam dan Hawa. Bukan Siti dan Hawa, tapi Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan, bukan perempuan-perempuan. Bahkan yang tidak bernyawa pun mereka pasangannya pasti berbeda. Ada bumi, adalah langit. Ada siang, ada malam. Ada kanan dan kiri. Ada hitam dan putih. Semuanya berpasangan dan itu pasti lawan jenis. Ya, maka kita harus sadari fakta yang terang benderang ini, bahwasanya pasangan kita pasti lawan jenis. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unta. Allah telah menciptakan kita dari laki-laki dan perempuan. Oke. Jadi jelas ya, tujuan kita nanti kalau mau berpasangan pasti harus lawan jenis. Ya, jangan ada yang sejenis. Lalu bagaimana caranya kita mendapatkan pasangan ini? Dengan ikhtiar. Kita lihat ya kalimat berikutnya. Waja'alnakum syu'uba wa qabaila. Waja'alnakum, dan kami jadikan kalian syu'uba. Apa itu syu'uba? Syu'uba itu adalah masyarakat yang terpisah-pisah. Syu'ub, ya, masyarakat yang terpisah-pisah. Makanya di Indonesia sendiri ada yang namanya RW, RT, dukuh, ya, kecamatan, kabupaten, ya, provinsi, negara. Ya, itu disebutnya syu'uba, itu maksudnya masyarakat yang terpisah-pisah. Maka kita mulai dari situ. Ya, mulailah dari yang kecil dulu, dari RW misalnya. Kita ikhtiar cari. Ya, kalau tidak ada di RW, naik ke RT misalnya. Kalau tidak ada juga di RT, naik ke kecamatan, kemudian ke kabupaten, kemudian ke provinsi, kemudian ke seluruh negara Indonesia. Kalau tidak dapat juga, cari di negara lain. Ya. Dari sebanyak manusia di muka bumi ini, miliaran manusia di muka bumi ini, masa kita tidak cocok? Ya, tidak ada yang cocok satupun dengan kita, kan enggak? Ya. Jadi intinya kita ikhtiar. Allah sudah jadikan kita syu'ubah, yang sudah bermasyarakat yang terpisah-pisah. Wa qabaila, dan juga bersuku-suku. Nah, maka biasanya dulu atau baru-baru ini yang terkenal di kalangan media sosial kan ada mas-mas Jawa, gitu. Mas-mas Jawa, kemudian teh-teh Sunda, ya, seperti itulah. Itu suku. Boleh, ya. Antara Jawa dengan Jawa boleh, silahkan. Jawa dengan Sunda boleh, silahkan. Ya. Suku-suku manapun diperbolehkan. Maka kita ikhtiar. Ya, untuk mendapatkan pasangan ini caranya dengan ikhtiar, karena Allah sudah berikan lapangannya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Disinilah intinya. Ya, ketika kita sudah ikhtiar, mencari-cari, ya, dari yang dekat sampai yang paling jauh, ya, untuk apa? Untuk ta'aruf. Bukan cuma sekedar kenalan, iseng-iseng saja. Ya. Istilahnya sekarang apa? DM-DM-an, ya. DM-DM-an, ya. Bukan sekedar itu saja, karena itu pasti iseng. Kenalannya iseng. Allah perintahkan apa? Li ta'arofu. Ingat taknya di awal. Apa makna dari tak tersebut? Serius, sungguh-sungguh. Seandainya dalam firman tersebut disebut li'arofu, nah ini silahkan kenalan kemanapun, iseng-iseng silahkan. Tapi di sini ada taknya, ingat. Li ta'arofu, harus dengan serius. Kalau mau dapat pasangan yang serius, ya ini caranya. Li ta'arofu. Ya, harus saling serius dalam berkenalan. Inilah nantinya yang akan kita bahas, ta'aruf.
Ya, dari segi apa namanya bahasa kita sudah tahu apa itu ta'aruf, berasal dari kalimat arafa. Dari segi istilah juga kita sudah tahu. Dan dalilnya ini, ya dalilnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Hujurat, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Ini titik poinnya, ingat ya. Jodoh kita atau pasangan kita harus lawan jenis. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, ikhtiar kita cari dimulai dari yang wilayahnya kecil sampai wilayah yang paling besar, antar negara bisa, silahkan ya, asalkan tadi lita'arafu, kenalannya dengan saya serius, bukan main-main, bukan karena iseng ya. Jadi seperti itu. Tetapi kalimat ta'aruf ini juga karena sifatnya itu umum, ya kata para mufassirin, lita'arafu itu sifatnya umum, bukan hanya sekedar untuk mencari jodoh. Ya. Berkenalan dengan serius, masalah relasi bisnis juga bisa. Ya. Masalah apapun urusan agama, urusan duniawi, urusan akhirat, kita kenalan dengan orang dengan serius, itu semuanya umum. Jadi luas, bentuknya luas. Ya, tidak hanya dikhususkan untuk mencari jodoh saja atau mencari pasangan. Baik, seperti itu. Jadi begitu ya, teman-teman. Jadi ta'aruf itu istilah sederhananya. Kalau kita bahasakan sederhana, itu kenalan secara serius. Ya, tata caranya seperti apa? Wah, itu nanti kita bahasnya. Ya, jadi kita perlu ketahui dulu definisi daripada ta'aruf itu, kita benar-benar kenalan dengan serius. Ya, jadi titik beratnya di situ, serius. Ya, kenalan dengan serius. Baik. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi untuk materi pada pagi hari ini, saya tidak mau memberatkan kepada titik bagaimana proses ta'aruf dan sebagainya, tidak. Karena itu sudah mungkin bisa dipaparkan oleh ustadz-ustadz yang lain atau dai-dai yang lain, karena itu sesuatu yang agak serius ya, agak serius. Tetapi di sini kami ingin men-highlight terkait dengan pra-ta'aruf. Ya, bukan ketika proses ta'arufnya, tetapi pra-ta'arufnya. Ya. Dengan apa? Di sini kita punya teladan ya. Ya, kita sebagai umat Islam, kita memiliki teladan ya untuk kita contoh, ya untuk kita ikuti. Teladan kita tidak lain adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pra ta'aruf ini sebelum kita benar-benar siap untuk berkenalan dengan serius ya kepada orang lain, ya kepada orang lain, maka kita harus persiapkan diri kita dulu. Kita persiapkan diri kita dulu. Dengan apa? Persiapan spiritual dan juga persiapan sosial. Nah, ini yang pengen saya highlight di sini. Ya, yang akan kita bahas secara kurang lebih mendalam ya istilahnya adalah pra ta'aruf, persiapan diri spiritual dan sosial. Spiritual dan sosial. Baik, kita akan masuk untuk mempersingkat waktu ke sisi spiritual. Masuk ta'aruf kepada sisi spiritual. Baik. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Mic-nya diganti. Baik. Cek. Baik. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala bentuk amalan itu tergantung kepada niatnya masing-masing. Ini pembuka hadis ya. Pembuka hadis. Bahwasanya setiap kita mau beramal, apapun yang akan kita amalkan nantinya, amalan tersebut akan tergantung kepada niat kita. Kenapa niat selalu di awal? Kita bisa ketahui di setiap buku-buku turaf, buku-buku karangan para ulama, mulai dari yang membahas tentang fikih, hadis, ya maupun pembahasan aqaid, akidah, kemudian yang lainnya, itu selalu diawali dengan niat. Pasti di mukadimahnya penulis selalu berniat mensucikan hatinya daripada niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena niat itu penting sekali. Niat itu sangat penting. Makanya para ulama sering berwasiat kepada kita, tajdidun niyah fi kulli daqiqah. Ya, kita harus memperbaiki niat itu dalam setiap menit atau setiap detik. Sampai seperti itu. Karena pentingnya niat daripada amalan-amalan kita. Ya.
Karena begini, kata orang Arab, kam, atau kata para ulama, kam min amalin kabirin sagharathu an-niyah. Wa kam min amalin saghirin kabbarathu an-niyah. Betapa banyak amalan-amalan yang besar menjadi kecil nilainya gara-gara niat. Dan betapa banyak pula amalan-amalan yang kecil, amalan-amalan yang sepele menjadi besar nilainya karena niatnya. Makanya niat itu selalu di awal dan paling penting. Urgen sekali niat ini. Innamal a'malu binniyat. Ketika kita mau memperbaiki diri kita ini, niatnya untuk siapa? Niatnya untuk apa? Itu kita harus paham, teman-teman. Ya. Dan kita harus luruskan niat kita. Ya. Kita memperbaiki diri, ya, secara spiritual maupun sosial. Niat kita pertama hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan diniatkan, saya pengen sih, ya, saya pengen berjodoh dengan fulan atau fulanah, ya, maka saya harus begini dan begini. Saya harus merubah begini dan begini. Tidak seperti itu. Itu dari awal saja sudah salah. Makanya ketika sesuatu, ya, sesuatu amalan atau sesuatu perbuatan awalnya sudah salah, ya, maka jalannya akan susah. Ketika di awal sudah salah, maka jalannya ke depannya akan susah. Ya, jadi pertama ini niat. Poin pentingnya adalah niat. Kita benar-benar harus luruskan niat kita. Ya. Ikhlaskan niat kita. Kita mau mempersiapkan diri kita, memperbaiki diri kita secara spiritual maupun sosial hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita meminta itu dan meniatkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi karena ini adalah sesuatu yang penting. Baik. Kemudian ada juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menguatkan ini. Hadisnya berbunyi, sabaqa dirhamun mi'ata alfin dirham. Yang 1 dirham, kata Rasulullah, yang 1 dirham telah mengalahkan yang 100.000 dirham. Bagaimana itu? Ya, kenapa bisa 1 dirham mengalahkan 100.000 dirham? Ya, kata Rasulullah, sabaqa dirhamun mi'ata alfin dirham. Yang 1 dirham mengalahkan 100.000 dirham. Dilihat dari mana? Niatnya. Dilihat daripada niatnya. Ya. Dia bersedekah hanya dengan 1 dirham, 1000. Ya. Kalau dalam bahasa kita 1000, ya, 1000 rupiah. Dia bersedekah dengan 1000 rupiah, itu bisa mengalahkan orang yang bersedekah 100.000 gara-gara niat. Ya. Yang sedekah 1000 ini niatnya lurus. Ya, niatnya sangat lurus, hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak meniatkan hal-hal yang lain, entah nanti dilihat manusia dan sebagainya. Tidak. Berbeda dengan yang bersedekah 100.000 tadi. Dia bersedekah 100.000 niatnya untuk dipandang dermawan misalnya oleh manusia, dipandang orang yang baik. Jadi niatnya tidak lurus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang 1000 tadi, yang 1 dirham tadi mengalahkan yang 100.000. Karena apa? Niat. Karena niat. Ya. Makanya kata para ulama, ya, makana lillahi yabqa. Ya, ini bisa jadikan quotes ini. Makana lillahi yabqa wa makana ghairullahi yafna. Apapun yang kita lakukan karena Allah Subhanahu Wa Taala akan kekal. Apapun yang kita lakukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya beko, kekal. Wa makana ghairullahi yafna. Dan amalan apapun yang kita lakukan bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, yafna, hilang. Pasti akan hilang. Jadi seperti itu. Ya. Jadi niat ini sekali lagi penting sekali untuk kita perbarui setiap saat. Ya. Karena kadang-kadang hati kita itu kan namanya qalbun, ya. Qalbun itu kan dari bahasa bolak-balik. Ya. Qalaba, yang qalibu itu artinya bolak-balik. Kadang kita niat seperti ini, kadang hati kita cenderung baik, condong kepada kebaikan, tapi kadang-kadang hati kita itu condongnya kepada keburukan. Memang seperti itu. Makanya tajdidun niyah, memperbarui niat setiap saat itu penting sekali. Ya, apalagi ketika kita mempersiapkan diri kita
untuk jenjang yang lebih serius ya. Jadi yang pertama adalah niat yang lurus. Kita niatkan untuk perbaikan diri ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar yang kita lakukan berpahala dengan potensi yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga potensinya menjadi kekal. Yang tidak hilang begitu saja. Ya, karena kadang-kadang ketika kita melakukan sesuatu niatnya karena seseorang, ketika seseorang tersebut tidak apresiasi kita, ya, kita selesai itu, stop, mandek. Kita tidak melakukan hal itu lagi. Karena tidak diapresiasi oleh orang tersebut. Tetapi kalau karena kita lakukan amalan tersebut lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak peduli orang-orang nanti berkata apa, maka insya Allah kita akan tetap melanjutkan amalan tadi. Itulah pentingnya niat. Baik, setelah niat, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara paling jalan pintas istilahnya. Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi disebutkan, "Man taqarraba ilayya shibran", barang siapa yang berusaha mendekat kepadaku, kata Allah, shibran, sejengkal. Ya, sejengkal segini ya, sejengkal. Taqarrabtu ilaihi apa? Dzira'an. Ya. Maka Allah, kata Allah, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Kita mendekat kepada Allah satu jengkal, Allah Subhanahu wa taala akan mendekat kepada kita satu hasta. Wa man taqarraba ilayya dzira'an, dan barang siapa yang mendekat kepadaku, berusaha mendekat kepadaku satu hasta, taqarrabtu ilaihi ba'a. Maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Jadi rumusnya, ya, ketika kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan berusaha lebih untuk dekat kepada kita. Jadi rumusnya seperti itu. Makanya ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita baru mendekat sejengkal, Allah sudah mendekat satu hasta. Kita mendekat sehasta kepada Allah, Allah sudah mendekat satu dekat kepada kita. Jadi kita berusaha untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Banyak sekali. Amalan-amalan atau cara-cara ya untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah itu banyak sekali caranya. Banyak sekali. Di antara sekian banyak itu, silahkan pilih yang paling cocok dengan kita. Ya, karena teman-teman sekalian, kita sebagai manusia biasa tidak akan mungkin bisa meraup seluruh amalan-amalan yang ada. Ya, seluruh amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah, kita tidak mungkin bisa melakukan semuanya. Semuanya kita ambil, semuanya kita lakukan. Lelah, capek, dan susah. Ya, itu susah sekali. Makanya kita ambil yang paling cocok dengan diri kita. Ya. Ada cerita, ya ini cerita yang sangat masyhur ya. Abu Bakar lagi. Ceritanya Abu Bakar As-Siddiq. Pada suatu waktu, ya, ketika Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya di masjid, ketika itu datanglah Abu Bakar agak telat. Datangnya agak telat ke majelis tersebut. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, siapa yang hari ini sudah bersedekah? Siapa yang hari ini, itu masih waktu pagi ya, waktu duha disebutkan. Masih waktu duha. Maka Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, siapa yang hari ini sudah bersedekah? Tidak ada yang mengangkat tangan kecuali Abu Bakar. Abu Bakar telah datang, baru datang. Abu Bakar, hanya Abu Bakar yang angkat tangan. Kemudian Rasulullah berkata lagi, siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Sepagi itu. Tidak ada yang mengangkat tangan kecuali Abu Bakar. Siapa yang hari ini sudah memberi makan orang-orang miskin? Ditanya lagi oleh Rasulullah. Tidak ada yang mengangkat tangan kecuali Abu Bakar lagi. Jadi semuanya diborong oleh Abu Bakar. Semua amalan-amalan yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW, tidak ada sahabat yang mengangkat tangan kecuali Abu Bakar. Semuanya diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar semuanya. Makanya dalam hadis disebutkan, ini punya kaitan dengan cerita tentang Abu Bakar, dari hadisnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah. Ya Abdullah hada khair. Wa faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita seandainya kita tidak mampu melaksanakan atau menunaikan seluruh amalan-amalan yang ada, ya, karena mungkin diri kita ini tidak cocok dengan amalan tersebut, maka kita boleh memilih satu amalan yang paling cocok untuk kita, yang paling mudah untuk kita lakukan, sehingga dengan amalan ini tadi, ketika kita continue, ya, kita terus-menerus melakukan itu, menjadi salah satu pembuka pintu surga bagi kita. Satu saja tidak masalah. Karena setiap orang itu berbeda-beda. Ada si A yang kuat sekali sholat malam. Kuat sekali dia. Setiap hari bisa bangun malam. Sepertiga malam, dia wudhu, kemudian sholat malam. Ada si B yang mampunya bersedekah. Dia tidak kuat sholat malam, tapi dia mampu untuk bersedekah. Maka dia lakukan sedekah itu. Ada si C yang mampunya hanya puasa. Dia tidak mampu sholat malam, dia juga tidak mampu sedekah, tapi dia mampu berpuasa. Maka dia berpuasa. Yang mana dengan amalan-amalan ini, nantinya kita tunggangi amalan tersebut, sehingga ya, bisa membukakan salah satu daripada pintu-pintu surga untuk kita. Dan itu salah satu cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak perlu semua amalan harus kita kerjakan. Semampunya saja, yang paling cocok dengan kita. Tentunya setelah berusaha. Ya. Jangan berpikir seperti, saya kayaknya. Jangan kayaknya. Itu prasangka. Saya kayaknya nggak mampu nih sholat malam. Saya kayaknya nggak mampu nih sedekah. Saya nggak mampu juga nih puasa. Ya sudah, saya sholat aja. Sholat 5 waktu, udah itu tok. Udah, jangan seperti itu. Ya, kita harus mempunyai amalan simpanan. Ya, bukan simpanan yang lain ya. Jadi amalan simpanan yang mana nantinya dengan amalan itu tadi yang paling cocok dengan kita, yang mampu membuka pintu-pintu surga untuk kita. Jadi seperti itu. Ya, jadi inilah spiritualnya seperti itu. Tata cara paling cepat ya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan beramal saleh. Tidak perlu amalan saleh yang banyak. Ya, tidak perlu amalan saleh yang banyak. Yang paling cocok dan paling nyaman untuk kita kerjakan cukup dengan itu. Kemudian kita istiqomah dalam hal tersebut, maka insya Allah kita akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bisa membuka pintu surga untuk kita. Itu dari segi spiritual. Tata cara paling ampuh itu. Kemudian kita lanjutkan kepada segi sosialnya. Segi sosial. Karena kita manusia adalah makhluk sosial. Jadi kita tidak mungkin hanya bergantung kepada Allah tok. Kita perbaiki hubungan kita dengan Allah saja, tapi kita perlu juga memperbaiki hubungan kita dengan sesama, yaitu manusia. Karena kita makhluk sosial. Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq." Dan sesungguhnya, ya, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain dan tidak bukan salah satu goal yang paling penting adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Ini salah satu goal yang paling penting yang Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW, yaitu selain dari mengajak manusia kepada tauhid, yaitu memperbaiki akhlak manusia. Ini kaitannya dengan sosial atau muamalah bil mithal. Ada seorang ulama yang menyebutkan bahwasanya amalan ritual dan amalan sosial itu harus beriringan. Amalan spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan kita sosial kepada sesama manusia itu harus beriringan. Bahkan ada yang menyebutkan lebihkan amalan sosial daripada spiritual. Sampai seperti itu. Ya, kenapa? Rumusnya seperti ini. Ketika kita melakukan ibadah spiritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam ibadah tersebut kita melakukan kesalahan, kita melakukan kekurangan dalam melakukan hal ibadah tersebut yang nantinya berdampak kepada pahala yang berkurang, itu bisa disempurnakan dengan amalan sosial.
Contoh, ya, ketika kita umroh, amin ya, amin semuanya bisa berumroh gitu ya. Ketika kita umroh, ketika kita sudah berihram, ya, mengenakan pakaian putih bagi laki-laki, ya, 2 lembar, kemudian bagi wanita terserah, yang penting menutup aurat. Ketika kita sudah berihram dan melafadzkan niat ihram, maka ada hal-hal yang diharamkan untuk kita lakukan selama kita berihram. Ya, selama kita berihram ada hal-hal yang diharamkan atas kita, tidak boleh kita lakukan. Kenapa? Karena ketika kita melakukan hal tersebut yang diharamkan, maka umroh kita ya ada kekurangan di dalamnya. Ya, umroh kita istilahnya ada bolong-bolongnya, tidak penuh pahalanya. Nah, untuk bisa menutupi ya, kekurangan-kekurangan tadi, untuk bisa menyempurnakan bolong-bolong tadi, itu dengan amalan sosial. Makanya barang siapa yang berihram, kemudian dia melakukan amalan yang diharamkan ketika ihram, maka wajib bayar denda dengan menyembelih kambing, kemudian dibagikan kepada fakir miskin. Itu amalan sosial. Itu amalan sosial. Jadi amalan ritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ada kekurangan di dalamnya bisa ditutupi dan disempurnakan dengan amalan sosial. Tetapi kalau kita balik, nggak bisa. Ketika kita melakukan kesalahan dalam amalan sosial, kita tidak akan bisa menutupi kesalahan tersebut, kita tidak akan bisa menyempurnakan kesalahan tersebut dengan ibadah ritual, nggak bisa. Contohnya, anak yang durhaka kepada orang tuanya, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan sholat malam. Nggak bisa. Dia durhaka kepada orang tua, menurut dia, dah, saya mau sholat malam saja, biar dosa saya diampuni oleh Allah. Nggak bisa. Karena kesalahan yang dilakukan amalan sosial, itu harus ditutupi atau disempurnakan dengan amalan sosial juga. Durhaka kepada orang tua, minta maaf kepada orang tua. Nggak bisa hanya minta maaf kepada Allah dengan sholat malam. Dosanya tetap ada. Nah, dari faktor inilah kenapa ada sebagian para ulama yang menyebutkan lebih tinggikan, ya, lebih intensitas daripada amalan sosial ini daripada amalan ritual. Ya, karena itu tadi faktornya. Kita semua tahu kisah tentang 3 orang pemuda yang terjebak di gua. Pernah dengar ya? Ada 3 orang pemuda lagi hiking, katakanlah lagi hiking, tiba-tiba ketika istirahat di sebuah gua ada batu yang besar yang menutupi pintu gua tersebut. Apa yang dilakukan 3 pemuda ini? Mereka semua beristighatsah. Mereka semua meminta kepada Allah dengan amat sangat. Nah, namanya istighatsah. Ada namanya istighatsah, ada namanya istighfar, ada namanya istisqa. Setiap ada alif dan sin dan tak ditambahi dalam sebuah kalimat itu artinya meminta. Istighatsah itu artinya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sangat minta. Karena tidak mampu melakukan hal yang lain kecuali hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menutupi dosa-dosa kita. Istisqa, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyirami kita dengan hujan. Baik. Jadi 3 orang tadi, mereka semua beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala meminta pertolongan. Karena tidak ada pertolongan lain. Di zaman itu nggak ada SAR. Nggak ada tim SAR. Yang kasus baru-baru ini, Igun Prinjani. Ya. Jadi seperti itu nggak ada seperti itu. HP, sinyal satelit nggak ada. Maka yang mereka punya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah teriak-teriak sedemikian rupa, sudah didorong dengan sekuat tenaga, nggak bergeming batunya. Maka mereka beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari 3 orang ini, ya, semuanya berdoa kepada Allah dengan amalan-amalannya. Karena itu termasuk anjuran dari Rasulullah, kita meminta kepada Allah dengan amalan-amalan kebaikan kita. Itu diperbolehkan. Dan dari 3 ini pun, semua amalan yang mereka ceritakan kepada Allah untuk meminta keselamatan, semuanya amalan sosial. Tidak ada amalan ritualnya masing-masing spiritual. Ya Allah, saya telah berzikir kepadamu 1000 kali, 2000 kali, 10.000 kali. Ya Allah, saya sholat malam setiap waktu. Enggak. Mereka tidak meminta itu. Bukan amalan sosial yang menjadi pamungkas bagi mereka. Bukan amalan spiritual yang menjadi pamungkas dalam doa mereka, tetapi amalan sosial. Salah satunya, ya Allah, saya mempunyai ibu.
Ya, dan saya sangat menghormati ibu saya. Ya. Ketika saya memerah susu di pagi hari, ya kan? Pernah dengar ceritanya kan? Ya, susu ini tidak akan aku berikan kepada anak istri sebelum aku berikan kepada ibuku. Ternyata ibuku ketika aku mau memberikan susu tersebut, ibuku sedang tidur. Saya menunggu ibuku bangun dari tidurnya, sedangkan anak dan istriku menangis meminta susu tersebut. Maka semoga dengan amalan ini, amalan sosialnya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya. Maka betul, tiga-tiganya semuanya berdoa dengan pamungkas amalan sosial, bukan amalan spiritual. Maka amalan sosial ini termasuk sesuatu yang sangat ditekankan oleh para ulama. Ya, dibandingkan amalan yang spiritual. Bukan berarti amalan spiritual itu sepele, nah. Itu juga sesuatu yang luar biasa. Tetapi alangkah baiknya ya kita seimbangkan, kalaupun mampu kita lebihkan salah satu. Jadi seperti itu. Ya. Jadi dari hadis tadi, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, ini penting sekali untuk kita berakhlak yang baik dalam kehidupan sosial kita. Perbaiki akhlak kita, perbaiki sifat kita, perbaiki karakter kita, ya. Yang paling utama kepada circle terdekat kita, ya, orang tua, keluarga, saudara, teman dekat, tetangga dan sebagainya. Perbaiki akhlak kita kepada mereka, maka insya Allah sosial kita akan menjadi baik. Ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya sangat menarik karena ketika kita melakukan apa yang nantinya ada dalam hadis ini, kita termasuk orang-orang yang terbebas dari api neraka. Amalannya cukup mudah. Ya. Hurrima 'alan nari kullu hayyinin layyinin sahlin qarib. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hurrima 'alan nar, akan diharamkan atasnya, akan dibebaskan kepadanya api neraka. Kullu hayyinin, setiap yang hayyin, layyin, sahlin, qaribin. Ketika 4 sifat ini atau 4 karakter ini kita telah laksanakan atau kita lekatkan dalam diri kita, maka kita termasuk orang-orang yang terbebas dari api neraka. Apa itu hayyin? Sifat yang pertama adalah hayyin. Apa itu hayyin? Tawadhu. Hayyin itu sederhananya tawadhu. Apa itu tawadhu? Kata Imam Hasan Al-Basri, tawadhu adalah man kharaja min baitihi wa laqiya musliman wa dhanna annahu khairun minhu. Tawadhu itu dipermisalkan oleh Imam Hasan Al-Basri adalah ketika man kharaja min baitihi, ketika seseorang keluar dari rumahnya, wa laqiya musliman, dan dia bertemu atau berpapasan dengan seorang muslim yang lain. Wa dhanna annahu khairun minhu, dan dia berprasangka, dia mengira bahwasanya muslim yang dia temui barusan itu lebih baik darinya. Jadi tawadhu itu tidak sombong, tidak takabur, tidak tinggi hati. Dia merasa bahwasanya orang lain itu lebih baik daripada dia. Itulah tawadhu. Hayyin. Orang yang hayyin, orang yang tawadhu, pasti ketika bertemu orang tersebut akan nyaman dengannya. Karena orang ini tidak merendahkan. Dia tidak merasa bangga diri, dia tidak merasa tinggi hati. Makanya ketika bertemu enak diajak ngobrol, enak diajak main, enak diajak hiking, enak diajak mantai dan sebagainya. Karena dia hayyin, dia tidak tinggi diri, tinggi hati. Tidak merendahkan orang lain, itu hayyin. Kemudian yang kedua, layyin. Lemah lembut. Karakter yang kedua adalah lemah lembut. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah maha lembut dan menyukai kelembutan.